Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti, mahasiswi biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tulang rawan atau bisa disebut juga dengan kartilago. Apa itu tulang rawan? Tulang rawan merupakan jaringan tulang yang menghubungkan bagian-bagian tubuh manusia. Tulang rawan juga merupakan bentuk awal sebelum menjadi tulang. Namun, seiring dengan tubuh yang semakin berkembang, tulang rawan pun semakin kuat hingga menjadi tulang biasa. Tulang rawan dapat diartikan sebagai jaringan tulang yang keras namun fleksibel. Dibandingkan dengan tulang biasa, tulang rawan jauh lebih rentan, sehingga karakter inilah yang membuat jaringan ini disebut dengan tulang rawan. Nah, di manakah tulang rawan terletak? Secara kasat mata, tulang rawan dapat dijumpai di beberapa bagian tubuh seperti di hidung dan daun telinga. Tulang rawan juga dapat dijumpai di antara tulang-tulang biasa. Apa saja fungsi dari tulang rawan? Yang pertama, yaitu fungsi utama tulang rawan adalah sebagai penghubung antar bagian tubuh manusia. Yang kedua, yaitu untuk membentuk bagian tubuh tertentu, misalnya seperti daun telinga dan hidung. Yang ketiga, pada anak-anak, tulang rawan dapat menjadi penyokong tubuh sebelum berkembang menjadi tulang biasa. Nah, apa saja jenis-jenis tulang rawan? Yang pertama yaitu hialin. Jenis tulang rawan yang paling banyak dijumpai dalam tubuh seperti pada hidung, iga, laring, dan trakea. Hialin punya tekstur yang lentur dan elastis. Sekilas, tulang ini memang terlihat rapuh. Meski demikian, tulang ini mampu bertahan dari tekanan hingga titik tertentu. Di dalam hialin terdapat banyak serat kolagen. Nah, inilah yang membuatnya mampu menambah kekuatan. Namun, dibandingkan dengan dua jenis tulang rawan yang lain, hialin tergolong yang paling lemah. Yang kedua yaitu elastis. Tulang ini sifatnya elastis dan cenderung kenyal, dapat ditemukan pada hidung dan telinga. Gambarnya bisa kita lihat pada bagian samping. Yang ketiga yaitu fibrosa. Jaringan tulang rawan yang paling kuat dari ketiga jenis tulang rawan. Kekuatan fibrosa berasal dari lapisan kolagen yang tebal. Matriksnya sendiri terlihat keruh dan cenderung gelap. Fibrosa dapat ditemukan di area tubuh yang butuh dukungan kuat. Salah satu contohnya adalah meniskus. Meniskus sendiri merupakan tulang berbentuk C yang berfungsi sebagai bantalan di sendi lutut. Selain itu, fibrosa juga bisa ditemukan di diskus intervertebralis dan area pelekatan ligamen. Nah, gangguan yang bisa terjadi pada tulang rawan apa saja? Yang pertama yaitu ada kostokondritis. Merupakan peradangan yang terjadi pada tulang rawan, khususnya yang menghubungkan antara tulang iga dengan tulang payudara. Rasa sakit kostokondritis mirip seperti penyakit jantung. Selain itu, kostokondritis biasanya juga disertai dengan pembengkakan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, seperti terjadinya pembengkakan pada antara tulang iga dan juga tulang payudara. Yang kedua yaitu kondroma. Munculnya tumor dari tulang rawan. Gambarnya bisa kita lihat pada bagian samping. Tumor ini tumbuh secara bertahap di tulang yang berada di tengkorak dan sinus. Meski demikian, kondroma juga bisa muncul di area lain, seperti pada tulang iga, paha, kaki, tangan, dan lengan atas. Yang ketiga yaitu kondromalacia patelae. Merupakan penyakit ini biasanya menyerang area lutut. Karena itulah banyak yang menyebutnya dengan nyeri lutut.
Chondromalacia patellae terjadi akibat kerusakan atau pelunakan yang terjadi pada tulang lunak yang berada di bawah tempurung lutut. Saat tulang paha dan tulang lutut bergesekan, nyeri akan dirasakan. Gambarnya bisa kita lihat pada bagian bawah. Yang keempat yaitu osteoarthritis. Gangguan ini terjadi karena bantalan tulang yang semakin menipis. Osteoarthritis bisa terjadi di mana saja. Biasanya gangguan ini lebih sering terjadi pada persendian lutut, tangan, tulang belakang, dan pinggul. Selain sakit, penderita osteoarthritis biasanya juga akan mengalami pembengkakan dan sulit menggerakkan sendi yang terdampak. Gambarnya bisa kita lihat pada bagian bawah juga. Yang kelima yaitu achondroplasia. Gangguan kesehatan yang menyebabkan tulang rawan tidak dapat berkembang menjadi tulang dewasa. Gambarnya juga bisa kita lihat pada bagian bawah. Achondroplasia juga bisa menyebabkan obesitas, gangguan pernapasan, lordosis, hingga infeksi yang terus muncul. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tulang rawan merupakan jaringan tulang yang menghubungkan bagian-bagian tubuh manusia. Fungsi utama tulang rawan adalah sebagai penghubung antar bagian tubuh manusia. Secara umum, tulang rawan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Tulang rawan dapat dijumpai di beberapa bagian tubuh seperti pada hidung, daun telinga, dan juga pada tulang biasa. Sebenarnya, masalah kesehatan yang terjadi pada tulang rawan dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahannya. Saya Miranti. Wassalamualaikum warahmatullahi